Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di Ritma Podcast. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan saya, Andi Alif Devula Kahar, atau bisa teman-teman panggil Andi, akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Nah, teman-teman, kali ini Ritma Podcast bakal ngadain suatu series nih. Nama seriesnya yaitu Say Hello to Ritma Divisions. Jadi di series ini kita bakal menyapa divisi-divisi di Ritma, sehingga teman-teman semua dapat mengetahui lebih jauh mengenai hal-hal divisi di Ritma, hal unik setiap divisi dan karakteristik masing-masing. Nah, teman-teman, pertama-tama kita mulai nih dengan divisi yang kata banyak orang nih, si paling ahli desain, si paling penting di Ritma. Kalau nggak ada divisi ini, Ritma itu nggak bisa desain yang kata-kata orang tuh katanya prokernya itu kerjanya sendiri-sendiri, divisi yang cuman punya satu kepanitiaan. Em, Kalau kita tebak-tebak nih, kira-kira siapa ya, divisi apa ya? Siapa lagi kalau bukan divisi Infocom. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu perwakilan dari divisi Infocom, kadivisinya sendiri yaitu Kak Nazri. Halo Kak Nazri. Halo, Halo Kak, bagaimana nih kabarnya Kak Nazri pada podcast kali ini? alhamdulillah, Eh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak. Ada keluhan sakit Kak? Wah, belum ada. Oh nggak ada, Alhamdulillah masih sehat ya Kak. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh nih Kak, mungkin dari Kak Nazri bisa memperkenalkan terlebih dahulu nama, jurusan, dan tahun angkatan, dan apa ya, biar teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini bisa mengenal Kak Nazri lebih jauh gitu Kak. Silakan Kak. Oke, oke. Ya, kenalin nama aku Muhammad Nazri Adlani Wahidun. Cukup panjang ya, bisa panggil Nazri aja. Aku dari jurusan Fisika angkatan 2020. Nah, kalau ditanya sih kenapa ambil fisika ya sebenarnya karena suka aja gitu ya. Tuh. Oke, bener banget nih Kak. Aku juga kita itu ya keseangkatan dan sejurusan seperti itu. Siap. Siap. Oke, selanjutnya nih, Kak Nasri itu kesibukannya apa aja sih Kak selain menjadi kadif dari divisi Infocom? Aku kalau organisasi cuma ikut ritme aja. Nah, aku fokusku saat ini itu lebih ke arah ngembangin bisnis. Oh, Kak Nasri bisnis nih. Iya, Wih, keren dong Kak. Waktu walaupun jadi kadif, terus jadi mahasiswa, sibuk sama-sama sibuk, masih bisa berbisnis ya Kak. Hebat banget nih. Oke, kita mungkin langsung aja gini Kak, membahas tentang Infocom. Karena Kak Nasri ini sebagai Kadif Infocom mm-mm, pasti tahu dong, iya, tahu banyak dong tentang Infocom itu gimana. Mungkin dari Kak Nasri itu bisa jelasin dong Infocom itu gimana, terus kayak ciri-cirinya tuh gimana Kak? ya. Jadi kalau Infocom itu, ya kalau kita ceritakan secara singkat, itu adalah divisi yang memperkenalkan ritme kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, medianya itu bisa media cetak ataupun media sosial. Juga divisi Infocom ini adalah divisi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan multimedia anggota Ritma FMIPA UB. Berarti divisi Infocom tuh yang pegang Instagram ya Kak, pegang YouTube, terus apa lagi Kak? Nah, itu kayak website, Instagram, YouTube. Nah, itu Infocom yang pegang. Wih, keren banget dong, banyak banget ini sosmednya Ritma ya Kak. Berarti kerjanya Infocom tuh berat gak sih Kak kalau megang sosmed gitu Kak? Nah, ya itu kalau dibilang berat sih berat ketika awal pula. Tapi khusus nanti ya teman-teman itu nanti bakal diajari cara mengelola sosial media yang efektif. Bahkan sebenarnya upload-upload di sosial media itu bisa dilakukan secara otomatis dengan jadwal loh, asal tahu tekniknya. Wih, keren banget dong. Gini Kak, kan kita dari apa ya, waktu tahun 2022 ini kan apa ya, kita kan mulai beralih dari online menjadi offline. Nah, kendala dari divisi Infocom itu sendiri gimana waktu peralihan tersebut Kak? Yang pertama ya, itu masalah publikasi, publikasi cetak. Nah, kita kan mau ada mading saat ini yang mau bikin mading. Nah, dikarenakan ya mading kita itu ya cukup lama nonaktif ya.
cukup lama, jadi benar-benar kosong madingnya dan kita itu harus mendekor ulang dari awal. Itu yang susahnya. Jadi kan kita dulu selama masa online kan nggak perlu mading, jadi lewat sosial media doang. Tapi ketika udah masuk masa offline, nah kemarin teman-teman Ritma gitu, itu mendekor ulang mading-madingnya. Oh, berarti mading juga pegangan Infocom ya, Kak? Nah iya. Waduh, berat juga ini jadi Kadif Infocom ya, Kak. Banyak betul pegangannya. Oke nih Kak, tadi kan ada kita membicarakan tentang Instagram, media sosial yang lain, terus juga ada apa berbicara tentang mading. Nah, kan itu kan termasuk proker-proker di Infocom ya Kak. Mungkin Kak Nazri bisa menyebutkan proker-proker lain yang ada di Infocom Kak? Nah, tadi kan udah ada yang mading ya. Di situ kita memasang mading itu untuk pengumuman-pengumuman seperti ya info lomba, terus kayak ada agenda-agenda Ritma, ada acara Ritma, ya macam-macam lah. Pokoknya berisi informasi seputar Ritma. Ada juga kayak SAP ya, Scientist Achievement Publication. Di situ kita tempelkan ke mading sama ke sosial media Instagram Ritma. Itu berisi prestasi-prestasi yang diraih oleh anak MIPA. Nah, dari sosial media tadi itu juga termasuk Prokeritma, yaitu Ritma Publication on Social Media. Di sana kita mengelola Instagram dan YouTube Ritma untuk branding Ritma itu, memperkenalkan Ritma ke masyarakat umum maupun mahasiswa. Nah, di Instagramnya itu banyak yang kita bikin. Pertama, misalnya kayak informasi lomba, terus kayak banyak pendataan live, informasi divisi, kemudian kayak dokumentasi acara kita, terus ada juga kayak fakta-fakta unik. Nah, banyak lah di situ ya di sosial media. Teman-teman bisa cek ya di sosial media Ritma di @ritma_fmipa_ub. Kemudian di YouTube juga ada rekaman-rekaman kegiatan dan agenda Ritma. Nah, teman-teman bisa cek rekamannya di YouTube Ritma. Nah, yang teman-teman pakai ketika menonton podcast ini. Oke, selanjutnya ada juga podcast. Nah, ini juga termasuk proker Ritma. Nah, podcast-podcast ini ya yang bikinnya ini adalah divisi Ritma. Nah, ini kan Kak Andi yang jadi hostnya ini kan divisi Infocom juga. Bener banget nih. Nah, kayak gitu. Kemudian ada juga yang website, yang Ritma Publication website. Di situ kita mengelola website Ritma. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya public maaf, kelas desain. Nah, di kelas desain ini kita mengadakan webinar dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan desain anak-anak Ritma. Nah, untuk yang tahun ini kita itu mengadakan dua series. Pertama itu untuk kemampuan mendesain PPT, kemudian yang kedua untuk meningkatkan kemampuan desain poster. Jadi kemarin teman-teman Infocom itu membentuk satu kepanitiaan kelas desain dan mengadakan dua acara tadi. Oke Kak, dari apa ya proker-proker yang sudah Kakak sebutkan itu proker mana yang paling berat Kak, yang paling unggulan gitu loh? Oke, kalau paling unggulan, nah itu ya tentunya adalah kelas desain. Nah, kelas desain ini adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh divisi Infocom ya untuk mengadakan webinar untuk meningkatkan kemampuan desain anak-anak Ritma dan bahkan kita juga kemarin mengadakannya itu secara nasional dan diikuti sampai pendaftarnya itu mencapai 400 orang. Oke Kak, kita mungkin akan membahas isu-isu ya Kak. Kan dari kita tahu sendiri kalau divisi di Ritma sendiri yang lain tuh proker-prokernya tuh yang berbentuk kepanitiaan tuh banyak ya Kak. Apakah Infocom itu proker untuk kepanitiaan itu cuma satu ya Kak, kelas desain aja Kak? Nah, iya, aku jujur aja ya, memang di Infocom itu cuma satu kepanitiaan, yaitu kepanitiaan kelas desain, dan itu diadakannya itu untuk dua kali acara Oh, oke Kak. kegiatan. Yang pertama yang PPT, kemudian poster, jadi ada dua series. Nah, ya terus sih, ya ini kan adalah proker yang tahun ini. Nah, kemungkinan nanti Kadif tahun depan, nah Kadif Infocom tahun depan siapa yang nggak tahu ya, tapi ada kemungkinan aja Kadif Ya tahun bisa depan itu jadi ya kan Kak. mengubah konsep kepanitiaan di Infocom ya. Mungkin aja bikin kelas desain satu kali, tapi dibikin lagi kepanitiaan untuk versi lain gitu, untuk bentuk Nambah kelas apa satu lagi, kali ya Kak. itu bisa nambah satu gitu. Jadi tergantung keputusan dari Kadif tahun depan. Waduh, mungkin Kak Andi nih Kadifnya nih. Wih, jangan dong Kak.
Aduh, oke. Aduh, kelas desain aja sudah berat, Kak. Ya, Mas. Nah, gitu. Jadi kalau boleh jujur ya, memang cuma satu kepanitiaan di Infocom ya, setidaknya untuk tahun ini. Walaupun cuma satu, tapi itu sangat bermanfaat ya, Kak. Iya, kemarin juga cukup rame kan, sampai Wih, pendaftarannya rame itu kita banget kaget dong. ratusan ya. Sampai ratusan lebih dong. Terus Iya. nih, Kak, kan itu prokernya apa ya? Proker kepanitiaannya itu cuma satu ya. Bener nggak sih kalau apa staff-staff yang di Infocom itu rata-rata apa ya kerjain prokernya itu sendiri-sendiri, Kak? Oke. Nah, di sini ya kita buka-bukaan aja ya, jujur aja ya. Memang ada Silakan dong, Kak. saat di mana kita mengerjakan prokernya itu sendiri-sendiri. Ya, contohnya kan ketika mengotak-atik Photoshop atau AI atau Canva gitu kan, itu kan nggak bisa barengan kan, jadi kacau kan. Nah, Iya jadi dong. kita mengoperasikannya ya menggunakan perangkat masing-masing. Nah, tapi kan dalam pengonsepan, koordinasinya, terus kayak alur pembuatannya, terus perencanaannya itu kan direncanakannya bareng. Nah, di situ ya ada juga kayak pembahasannya itu kerjasamanya di situ juga ada. Nah, tapi ketika udah masuk bagian desain yang bagian hard skill-nya, nah di situ ya memang kenyataannya memang kerja sendiri-sendiri kayak gitu. Terus ya Oh, kalau yang kelas desain ya itu pasti barengan lah. Jadi oh, tergantung tergantung tipe yang dihadapi saat itu. oh, berarti kalau di Infocom itu kerjanya itu kamu kerjain dulu yang A, terus aku kerja yang B, lalu dia yang kerjain yang C gitu ya, Kak? Ya, jadi pertama pengonsepan, pengonsepan itu. Jadi kita bahas dulu. Nah, kita di situ berdiskusi bareng gitu. Ini kayak gimana, terus ini bagiannya kayak gimana. Nah, di situ kan pengonsepan desain bersamanya itu yang ada pembahasan bersama. Nah, kemudian ya setelah itu baru ada bagian yang sendiri-sendirinya. Nah, kemudian ketika berkoordinasi dengan admin, nah itu kan ada kerjasamanya lagi. Jadi tergantung fase mana yang kita hadapi saat itu. Oh, berarti kerja samanya itu koordinasi gitu ya, Kak? Nggak kerja sama bareng, kayak ngumpul bareng terus kita membentuk kepanitiaan gitu ya, Kak? Enggak ya, Kak? Nah, kalau kepanitiaan ya kelas desain. Oh, kelas desain doang ya, oke. Kalau yang Iya, lain itu kerja apa? Kerja sama itu dalam bentuk koordinasi ya, Kak? iya. Jadi kayak membahas konsepannya, kemudian bekerja sama dengan admin gitu. Untuk konsepnya kayak gimana, enaknya dibikin kayak gimana. Kayak Oh, seperti itu. Oke, Dika, lanjut nih. Katanya juga nih, gitu. kalau mau join Infocom itu harus bisa desain, Kak. Harus bisa edit video. Harus bisa pakai Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel, dan lain sebagainya. Itu bener nggak sih, Kak? Apakah itu salah satu syarat untuk bisa jadi apa join apa Infocom gitu? Nah, itu sih ya gara-gara pemikiran seperti ini yang bikin anggota muda Ritma atau orang yang mau daftar Ritma jadi ketar-ketir ketika lihat Infocom ya. Sebenarnya itu kesalahpahaman sih ya, karena ya di Infocom itu kan prokernya nggak semuanya itu ngedit kan. Contohnya yang podcast ini kan lebih ke arah komponen komunikasi. Bener Kemudian ada juga banget. kelas desain itu kan perencanaannya. Jadi kayak event organizer, skill leadershipnya juga ada di situ, skill komunikasi juga ada. Oh Kemudian iya. kan ada juga yang misalnya desain gitu kan. Desain itu bahkan orang yang awalnya nggak bisa desain, ya dimasukin ke Tapi Infocom, diajari gitu ya, ujung-ujungnya Kak. bisa desain gitu. Bener banget Iya tuh. kan ada dilatih juga gitu kan sama BPH-nya juga ngasih tahu gimana cara desainnya. Jadi seandainya nggak bisa desain pun bakal diajari dan seandainya nggak bisa desain dan emang nggak mau desain kan juga ada proker Infocom lain yang bidangnya non desain. Oh, berarti di Infocom itu nggak melulu tentang desain ya, Kak? Iya, Oh, banyak banget dong. Berarti apa ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan di apa divisi Infocom ini. Nah, gini Kak, kalau misalkan nih tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, kalau Ritma ini buka apa open recruitment anggota untuk apa mengisi apa kayak mengganti apa kepengurusan. Nah, apakah Kak Nazri itu ada motivasi bagi teman-teman nih yang mendengarkan podcast ini untuk ketika mau join Ritma itu memilih divisi Infocom, Kak? oke. Nah, pertama di sini
Ini mungkin aku arahkan dulu ke teman-teman yang sudah pernah ngedit ya, bagi anak-anak desainer. Oke, jadi desain itu memang dikerjakannya secara mandiri gitu ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Kita bisa buka Photoshop, Adobe Illustrator dan lain-lain memang kerja sendiri. Tapi kenyataannya di dunia bisnis atau dunia kerja, yang paling pentingnya itu adalah kemampuan teman-teman untuk berkoordinasi dengan desainer lain, dengan manajerial dan lain-lain. Yang pentingnya itu bagaimana teman-teman bisa berkoordinasi untuk menghasilkan desain yang pas dengan yang diinginkan. Nah, kalau kita gagal berkoordinasi, ya itu bisa hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan, walaupun skill desain kita itu jago banget. Nah, jadi dengan join di Infocom ini adalah kesempatan teman-teman ya untuk melatih skill kolaborasi dalam mendesain. Nah, kemudian bagi teman-teman yang anak-anak non-designer, di sini juga banyak kesempatan bagi teman-teman yang tertarik nih untuk menjadi admin gitu. Belajar gimana caranya mengolah sosial media, cara mengolah sosial media supaya efektif, gimana termasuknya tadi cara bikin sosial media itu jadi terupload secara rutin, secara otomatis gitu. Jadi kita nggak harus upload setiap hari gitu, kita tinggal atur aja jadwalnya mau kapan gitu. Bisa otomatis. Situ ada triknya diajari di Infocom. Nah, kemudian ya bagi yang penasaran gitu gimana cara bikin webinar atau kelas-kelas yang melatih skill desain ya untuk mengadakan acara-acara seperti itu kan perlu kemampuan komunikasi, perlu kemampuan bekerja sama dengan berbagai orang untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya ketertarikan dalam hal tersebut bisa banget nih untuk join Infocom. Oke, mantap banget nih motivasi dari Kak Nazri. Oke, jangan lupa ya teman-teman, kalau Ritma itu buka open recruitment, jangan lupa untuk memilih divisi Infocom, karena kalau memilih divisi Infocom banyak banget nih peluang-peluang, terus kayak kesempatan banyak yang bisa teman-teman dapatin nih di divisi Infocom. Oke, gimana nih teman-teman setelah bincang-bincang dengan Kak Nazri? Mantap banget kan? Semoga teman-teman semua dapat memperoleh manfaat dan ilmu dari bincang-bincang tadi ya. Dan makasih banyak nih kepada Kak Nazri karena berkenan hadir dan sharing-sharing pada podcast kali ini. Dan makasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di podcast-podcast menarik lainnya dari Ritma FMIPA UB. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman semua.